warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas kita, baik yang berhubungan dengan persiapan kita untuk negeri akhirat atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan urusan dunia kita. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, agama Islam mengajarkan kepada kita selain memiliki akidah yang benar dan juga memiliki ibadah yang baik, juga kita diperintahkan untuk memiliki akhlak yang mulia. Dan banyak ayat-ayat, hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kabar kepada kita tentang akhlak-akhlak mulia tersebut. Dan di antara akhlak mulia yang kita diperintahkan untuk bersifat atau untuk berakhlak dengannya adalah akhlak sabar. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, Al-Imam Ahmad menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran Allah menyebutkan berkaitan dengan sabar, baik berkaitan dengan perintah, berkaitan dengan pahala yang Allah sediakan dengan sabar tersebut, tidak kurang dari 90 kali. Artinya tidak kurang dari 90 kali Allah bercerita tentang sabar di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa pentingnya sikap atau akhlak sabar tersebut, sehingga Allah ulang-ulang sebanyak 90 kali. Banyak sekali ayat-ayat seperti kita sebutkan tadi, 90 ayat kurang lebih yang bercerita tentang sabar. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Imran ayat yang ke-200. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, tingkatkanlah kesabaran kalian dan teruslah bersabar dan bertakwalah kepada Allah. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ini Al-Imran ayat 200. Dan ayat ini menjadi salah satu dalil yang dijadikan atau yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa sabar itu adalah wajib hukumnya. Ya, sabar itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Imran ayat 200 ini. Ya, karena Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Perintah Allah perintahkan kita untuk bersabar, apalagi jika terkait dengan hal-hal yang merupakan kewajiban kita, maka kita harus bersabar. Dan juga ayat yang lain Allah memberikan kabar gembira betapa besarnya pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bersabar. Di antaranya Allah mengatakan, wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar tanpa batasan. Jadi Allah tidak membatasi pahala dari sabar tersebut. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala atau balasan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bersabar. Juga hadis-hadis Nabi SAW juga cukup banyak yang menceritakan tentang kesabaran. Di antaranya Rasul SAW yang menyebutkan tentang kehebatan orang yang beriman itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min. Innama amrohu kullahu khair. Kama qala alaihi wassalam. Kata Rasulullah, sungguh mengagumkan, sungguh hebat orang beriman itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, semua perkaranya, semua kondisinya baik.
Walaysa li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak akan dimiliki kecuali orang yang beriman. Ya, ini salah satu mengecek sejauh mana bagus tidak bagusnya keimanan kita, lihat kesabaran kita. Semakin sabar seseorang, maka itu menunjukkan semakin bagus kualitas keimanannya. Sebaliknya, semakin seseorang itu tidak sabar, ini menunjukkan bahwa ada masalah di dalam keimanannya. Bagaimana baiknya urusan orang beriman itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in asobathu sarra syakar fakana khairul lah. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia mendapatkan kelapangan, dia mendapatkan kemudahan, dia bersyukur. Maka syukur ini menjadi baik bagi dia dengan nikmat-nikmat yang dia dapatkan tersebut. Wa in asobathu dharra sabar. Dan kalau dia ditimpa musibah, ditimpa sakit, ditimpa kesulitan, ditimpa ujian, maka dia bersabar. Jadi Rasulullah mengaitkan antara keimanan dengan kesabaran. Sehingga memang orang beriman salah satu cirinya adalah sabar. Sebaliknya, ketika tidak ada kesabaran atau kurang kesabaran, ini menunjukkan adanya masalah dalam keimanan seseorang tersebut. Juga kata Rasulullah, ma'u'tiya ahadun min ata'in, yani afdal wa awsa min sabrin. Tidak ada nikmat, tidak ada pemberian yang paling baik yang Allah berikan kepada seseorang, yang paling luas yang Allah berikan kepada seseorang, ya kecuali sikap sabar. Masya Allah, kalau kita memiliki sikap sabar, ketahuilah jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena sabar ini adalah senjata yang bisa kita pakai untuk menghadapi kehidupan dunia ini yang penuh dengan berbagai macam ujian. Mari kita perhatikan apa komentar para ulama kita berkaitan dengan sabar. Umar bin Khattab mengatakan, aku dapati nikmatnya kehidupan itu di dalam kesabaran. Jadi kata Umar bin Khattab, aku dapati nikmatnya kehidupan itu di dalam kesabaran. Kita ketahui Umar bin Khattab itu kehidupannya penuh dengan berbagai macam ujian. Tetapi justru dia dengan ujian-ujian yang diberikan itu mengatakan, aku dapati kenikmatan. Ya. Dengan apa? Kesabaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, wa innama manzilatus sabri lil insan kamanzilatis ra'si lil badan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya kesabaran itu, sikap sabar itu bagi seorang manusia, kedudukannya sama seperti kedudukan kepala bagi badan. Ya, tubuh kita ini kalau terpotong tangannya masih dikatakan manusia, terpotong kakinya masih dikatakan manusia, tergores badannya masih dikatakan manusia. Tapi kalau terpotong kepalanya bukan manusia lagi, sudah mayat namanya. Karena orang kalau terpotong kepalanya mati. Begitulah seseorang dalam kehidupan ini. Kalau dia tidak punya sikap sabar, maka dia berarti sudah gagal dalam menjalani kehidupan ini. Sebaliknya ketika dia sabar, insya Allah dia akan bisa melalui kehidupan itu dengan baik. Ya, para ulama kita juga mengatakan sabar ini kan seperti payung ya. Ketika hujan kita pakai payung. Betul, payung tidak menghentikan hujan, tapi payung itu bisa kita gunakan untuk melalui hujan. Begitu juga sabar. Dengan sabar terkadang memang hal-hal yang hilang dari kita tidak langsung terganti atau bahkan tidak terganti ya. Kita kan ketika ada di antara keluarga kita, orang-orang terdekat kita meninggal, kan nggak mungkin hidup lagi. Tapi ketika kita sabar, maka kita bisa menjalani ujian-ujian tersebut. Seorang ulama juga mengatakan, namanya Shuraih atau terkenal dengan Al-Qadi Shuraih, seorang ulama dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Dia mengatakan, ketika saya ditimpa musibah, maka saya memuji Allah, saya bersyukur 4 kali. Masya Allah, ditimpa musibah syukurnya 4 kali ya, ditimpa musibah syukurnya 4 kali. Bagaimana itu? Kata Al-Qadi Shuraih, yang pertama aku bersyukur
Allah jadikan musibah itu tidak lebih besar dari musibah yang menimpaku. Masya Allah. Ini cara berpikir positif ketika kita menghadapi ujian. Ya. Ketika musibah itu menimpa kita, kata Syuraih apa? Aku bersyukur karena musibah itu tidak lebih besar. Ya. Musibah itu tidak lebih besar. Ini yang menyebabkan aku bersyukur yang pertama. Yang kedua kata Syuraih Al-Qadi, aku bersyukur kenapa? Karena Allah karuniakan kepadaku kesabaran. Masya Allah. Ya, ketika kita timpa musibah, mintalah kesabaran dari Allah. Haraplah pahala. Karena dengan kesabaran ini insya Allah, justru sebagaimana dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang dia merasa nikmat dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Ya, bukan malah mengeluh ya. Jadi kan sabar itu kata para ulama kita apa makna sabar itu? Ya, dalam bahasa Arab dikatakan as-sabru, ya di antara maknanya adalah habsun nafsi anil jaza', menahan diri dari tidak ridho dengan ujian yang menimpanya. Ya, wa habsul lisan anit tasyakki, dan menahan lisan dari mengeluh. Tidak ridho dengan ujian tersebut atau dengan musibah tersebut. Wa habsu al badan an natmil khudud, ya, wa syakki athiyab, ya, dan menahan diri kita ini, anggota tubuh kita ini dari menampar-nampar pipi. Ini kebiasaan orang jahiliyah dulu. Kalau mereka tertimpa musibah, termasuk ada yang meninggal, dipukul-pukul pipinya. Ya, aduh dia sudah meninggal bagaimana? Ya, ini menunjukkan tidak kesabaran, dan dikoyak bajunya. Ini diantara perbuatan orang-orang jahiliyah dulu yang sangat dilarang dalam Islam. Dan juga sebagian ulama menyebutkan sabar itu adalah menahan diri agar tidak terjatuh ke dalam keharaman. Maka Qadi bin Syuraih mengatakan, aku bersyukur ketika ditimpa musibah 4 kali. Yang pertama, musibah itu tidak lebih besar. Yang kedua, aku bersyukur Allah karuniakan kepadaku kesabaran. Yang ketiga, aku bersyukur karena Allah karuniakan aku, berikan aku taufik untuk istirja', mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kata Rasulullah, siapa yang tertimpa musibah dan dia mengucapkan kata istirja' dan dia berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari ujian yang sedang menimpaku, baik sakit, kemiskinan, apapun bentuk ujian tersebut. Minta doa sama Allah, ya Allah, karuniakan pahala dalam musibah yang menimpaku ini ya Allah, dan gantilah dengan yang lebih baik. Maka kata Rasul, orang yang mengucapkan istirja' tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tentunya kalimat istirja' ini bukan hanya untuk ketika ada meninggal, ya tidak, ya, tetapi ketika ada musibah, ya, termasuk kehilangan-kehilangan, ya. Maka kata Rasulullah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi 3 ini kata. Yang ketiga, aku bersyukur ketika aku ditimpa musibah, kata Al-Qadi Syuraih, karena Allah berikan aku taufik untuk mengucapkan istirja'. Dan yang keempat, kata Al-Qadi Syuraih, aku bersyukur ketika ditimpa musibah karena musibah itu bukan pada agamaku, tapi pada urusan duniaku. Ya, kemiskinan, sakit, ya, mungkin bencana alam, ya, atau ada anggota keluarga yang meninggal, anggota keluarga yang sakit. Ya, ini musibah-musibah dunia. Ada orang yang kena musibah agamanya bagaimana? Enggak sholat. Dikasih harta tapi enggak sholat. Enggak jaga sholat. Hartanya banyak tapi didapat dengan cara haram. Ini musibahnya di dunia, di agamanya ini. Ya, dapat jabatan tapi jabatannya digunakan untuk apa? Hal-hal yang haram. Ini musibahnya di agamanya. Musibah agama itu bencana di dunia dan di akhirat. Musibah dunia akan mendatangkan pahala ketika kita sabar, dan akan menjadi sebab keselamatan kita nanti di akhirat ketika kita bisa bersabar dengan ujian-ujian tersebut. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yazalu al-bala'u bil mu'min. Allah akan senantiasa memberikan ujian kepada orang-orang beriman. Ya, orang beriman itu akan mendapatkan ujian, bahkan ujiannya lebih banyak. Ya, kata Rasulullah, la yazalul bala'u bil mu'min fi nafsihi wa fi waladihi wa fi malihi. Kata Rasul SAW, Allah akan senantiasa menguji orang-orang beriman. Bagaimana ujiannya?
bisa saja ujiannya pada dirinya, bisa saja ujiannya pada anaknya, bisa saja ujiannya pada hartanya. Hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'atun. Kenapa Allah kasih ujian terhadap orang-orang beriman itu? Karena Allah menginginkan ketika dia kembali kepada Allah, ketika dia meninggal menghadap Allah, dan dia tidak punya kesalahan. Di hadis yang lain kata Rasulullah, tidaklah seorang beriman itu terkena sakit, terkena rasa cemas, terkena rasa takut, sampai kalaupun duri menusuk tubuhnya, kecuali Allah menginginkan dengan itu dihapuskan dosa-dosanya. Masya Allah. Maka ini kata para ulama kita, pentingnya apa hal yang bisa membantu kita untuk sabar. Di antaranya perlu kita lihat bahwa ada hikmah besar di balik ujian tersebut. Ada hikmah besar di balik musibah tersebut. Jangan kita menganggap bahwa kebaikan itu bentuknya harta saja, bentuknya kesehatan saja, bentuknya kelapangan saja, belum tentu. Ya. Dan terkadang kata para ulama kita, ada orang-orang yang memang secara finansial, secara keuangan, atau dari sisi lain, dia tidak mampu melakukan banyak kebaikan. Tapi Allah sayang sama dia. Apa yang Allah berikan? Allah kasih dia ujian. Dan Allah kasih dia sifat sabar. Maka ketika dia menjalani ujian tersebut dengan sabar, ini menjadi penyebab Allah angkat derajatnya, Allah masukkan dia ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga para ulama kita mengatakan, tentunya ya, sabar itu berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ketika kita mau sholat, ya, apalagi sholat ya, yang 5 waktu. Apalagi kita laki-laki kan dituntut untuk berjamaah 5 waktu. 1 hari semalam 5 waktu. Setahun berarti kurang lebih 1.500 kali lebih ya. Bahkan mungkin sampai 2.000 atau 2.000 kali lebih. Ini bagi orang yang tidak sabar, ya, sering bolong-bolong. Tapi kalau orang yang sabar, enggak apa? Dia atur waktu. Ya, sakit-sakit sedikit dia terus berusaha untuk datang ke masjid, sholat berjamaah. Perlu sabar dalam melakukan ketaatan. Belum lagi kadang-kadang melakukan ketaatan ini kita dicibir oleh orang, apalagi anak-anak muda kadang-kadang lagi gabung sama kawan-kawannya. Ketika azan berkumandang dia tinggalkan kawannya untuk apa? Pergi ke masjid. Kadang-kadang dicibir sama kawannya, kamu ya, masjid saja, ini masih asik main-main. Butuh kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Orang yang tidak sabar, maka dia tidak mungkin bisa istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Karena terkadang memang jiwa kita ini cenderung untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Menipu umpamanya, curang, berbohong, berbagai macam. Apalagi terkadang dengan kondisi ekonomi yang begitu berat. Tuntutan belanja umpamanya yang cukup besar, anak mau masuk sekolah, rumah sewa belum dibayar, ya, tagihan listrik, tagihan air, sementara pendapatan mungkin sangat minim. Ya, yang kadang-kadang jiwa ini mengatakan apa? Udah mencuri saja, udah ngapain berbohong saja. Ini juga butuh kesabaran. Ya, ketika dia bersabar, maka insya Allah Allah akan berikan jalan terbaik baginya. Apalagi dengan kondisi yang kadang-kadang begitu berat. Ya, sebagian orang mengatakan apa? Bagaimana kita mencari yang halal, yang haram saja sulit. Nah, ini nggak benar ini. Ini perkataan yang harus dibuang. Ini jurus syaitan untuk menyesatkan manusia. Sehingga apa yang terjadi? Dia ingin mengatakan yang haram tidak masalah. Ya, bagaimana cari yang halal, yang haram saja sulit ya. Ini salah. Tidak mungkin Allah ya menjebak kita atau menjatuhkan kita dalam perbuatan tersebut. Tidak. Tapi kalau kita sabar untuk meninggalkan maksiat, maka insya Allah pasti Allah akan bantu. Kata Rasul SAW, siapa yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah, maka Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian Allah. Termasuk berkaitan dengan takdir, terkhusus berkaitan takdir-takdir Allah yang kurang berkenan dalam hati kita. Ini perlu kesabaran. Ya, jadi yang sabar yang dimaksud para ulama kita dalam 3 hal ini. Sabar dalam ketaatan, teruslah melakukan ketaatan, teruslah bersabar, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan juga sabar dalam menghadapi takdir Allah, terutama takdir yang kurang berkenan bagi jiwa kita ini. Insya Allah dengan menjaga 3 sisi sabar tersebut, Allah akan memberikan
jalan pahala terbaik bagi kita dan memberikan solusi-solusi terbaik bagi kita, sebagaimana yang dialami oleh para ulama kita. Justru mereka merasa nikmat, justru mereka bersyukur dengan ujian-ujian yang Allah berikan itu, karena mereka paham di balik kesabaran itu, di balik musibah yang kita sikapi dengan sabar, ada banyak kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersabar untuk senantiasa berada di dalam tuntunan Allah tabaraka wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.